Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan leher bagian belakang atau tengkuk terasa kaku, berat, dan tegang? Rasanya seperti sedang memikul beban beras 5 kilo di pundak. Anehnya, rasa berat ini sering muncul setelah makan siang yang enak, atau saat sore hari sepulang kerja. Kita sering berpikir, ini paling cuma salah bantal, atau mungkin masuk angin biasa, nanti dikerok juga sembuh. Kita pun memanggil tukang urut, minta dipijat keras-keras sampai merah. Tapi anehnya, rasa berat itu besoknya datang lagi. Atau mungkin, pernahkah Bapak Ibu merasakan dada sebelah kiri terasa tidak nyaman? Bukan sakit yang menusuk, tapi seperti ada gajah yang duduk di dada Bapak Ibu. Napas terasa pendek, padahal cuma jalan kaki sedikit dari parkiran ke rumah. Dan seringkali, ada rasa kesemutan yang menjalar di ujung-ujung jari tangan atau kaki, yang tidak kunjung hilang meski sudah dikibas-kibaskan. Sahabat sehat, tubuh kita ini adalah mesin ciptaan Tuhan yang sangat canggih dan jujur. Rasa kaku di tengkuk, dada yang sesak, kesemutan yang menetap, itu semua adalah sinyal SOS. Itu adalah teriakan minta tolong dari pembuluh darah Bapak Ibu. Di dalam sana, di lorong-lorong pipa kehidupan yang mengalirkan darah, sedang terjadi penyempitan. Lemak-lemak jahat atau kolesterol sedang menumpuk, mengeras menjadi plak, dan perlahan-lahan menutup jalan napas organ tubuh kita. Kita sering menyebutnya kolesterol tinggi. Penyakit yang sering dianggap sepele, tapi diam-diam sedang menyiapkan serangan mematikan, serangan jantung atau stroke. Banyak pasien saya datang dengan wajah pucat pasi dan penyesalan mendalam. Dok, saya pikir saya sehat karena badan saya tidak gemuk. Padahal, kolesterol jahat tidak pandang bulu. Mau kurus atau gemuk, dia bisa mengintai siapa saja. Ketakutan itu wajar. Rasa cemas memikirkan nasib anak istri jika kita tiba-tiba ambruk itu manusiawi. Tapi hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mengubah rasa takut itu menjadi kekuatan. Kolesterol tinggi itu musuh yang bisa dikalahkan. Pipa yang tersumbat itu, dengan cara yang tepat, bisa kita bersihkan kembali agar alirannya lancar. Sebelum kita duduk bersama membedah solusinya, perkenalkan saya Dr. Fian. Saya ingin menyapa dulu sahabat sehat semua, para pejuang kesehatan keluarga yang sudah menyempatkan waktu berharga untuk menonton video ini. Kehadiran Bapak Ibu di sini adalah bukti bahwa Anda mencintai tubuh ini. Jika Bapak Ibu merasa channel ini memberikan ketenangan dan ilmu yang bermanfaat, mari dukung dengan cara sederhana, klik tombol like, dan subscribe. Saya juga ingin tahu, sahabat sehat menonton dari kota mana saja? Silakan tulis di kolom komentar, Bapak dan Ibu dari daerah mana. Supaya kita bisa saling mendoakan, semoga yang sedang merasa berat tengkuknya, segera diringankan penyakitnya oleh Tuhan. Supaya kita lebih mudah memahami musuh yang tidak terlihat ini, izinkan saya menceritakan kisah salah satu pasien saya yang sangat saya sayangi. Mari kita panggil beliau Pak Joko. Pak Joko ini usianya 52 tahun. Beliau adalah sosok bapak-bapak yang sangat ramah, humoris, dan murah senyum. Pak Joko bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor pemerintahan, yang artinya beliau banyak menghabiskan waktu duduk di belakang meja. Pak Joko punya prinsip hidup yang sederhana, makan itu rezeki, pantang ditolak. Dan di lingkungan kita, rezeki itu seringkali berwujud gorengan hangat. Pak Joko adalah pecinta sejati gorengan. Setiap pagi, sarapannya adalah nasi uduk dengan bakwan udang dan tempe tepung yang digoreng garing. Siang hari, beliau suka sekali makan nasi padang dengan kuah gulai yang kental berminyak, plus telur dadar tebal. Sore hari, pisang goreng atau martabak manis menjadi teman setia saat ngopi. Secara fisik, Pak Joko tidak terlihat obesitas yang berlebihan. Perutnya buncit sedikit, wajar kata orang-orang, tanda bapak-bapak bahagia. Beliau merasa sehat-sehat saja. Dok, saya ini masih kuat main tenis meja setiap Jumat, katanya dengan percaya diri. Pak Joko merasa aman karena beliau tidak merokok dan tidak minum alkohol. Beliau berpikir kolesterol itu hanya penyakit orang yang sangat gemuk atau orang yang malas gerak total. Pak Joko tidak tahu bahwa di dalam pembuluh darahnya sedang terjadi penumpukan lilin yang berbahaya.
Beliau tidak sadar bahwa minyak jelantah yang dipakai menggoreng bakwan kesukaannya itu mengandung lemak trans, jenis lemak paling jahat yang tidak bisa dicerna tubuh dan langsung menempel di dinding pembuluh darah. Pak Joko mengira rasa pegal di bahunya adalah karena AC kantor yang terlalu dingin atau posisi duduk yang salah. Ketidaktahuan dan rasa percaya diri yang semu inilah yang menjadi jebakan. Pak Joko sedang menabung plak di jantungnya, sedikit demi sedikit, setiap hari, tanpa rasa sakit, sampai tabungan itu pecah. Apakah Bapak Ibu melihat sedikit kemiripan kebiasaan Pak Joko dengan keseharian Bapak Ibu? Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Pak Joko. Saya ingin Bapak Ibu membayangkan pembuluh darah itu seperti pipa wastafel atau pipa tempat cuci piring di dapur. Dalam kondisi normal, pipa ini bersih, licin, dan air mengalir deras tanpa hambatan. Nah, makanan Pak Joko yang penuh santan kental, jeroan, kulit ayam, dan minyak goreng itu mengandung kolesterol jahat, LDL. Bayangkan LDL ini seperti minyak sisa penggorengan atau lemak gaji sapi yang Bapak Ibu buang ke lubang wastafel. Kalau airnya panas, mungkin lemak itu lewat. Tapi tubuh kita suhunya konstan. Lama-kelamaan, minyak dan lemak itu akan mendingin, lengket, dan menempel di dinding pipa wastafel, bukan? Hari demi hari, lapisan lemak lengket itu makin tebal. Ditambah lagi, Pak Joko kurang makan sayur. Padahal sayur itu ibarat sabun atau sikat yang bisa membersihkan lemak tadi. Karena tidak ada sabunnya, lemak itu mengeras, menjadi kerak kapur yang kita sebut plak aterosklerosis. Apa akibatnya? Lubang pipa wastafel Pak Joko yang tadinya lebar, sekarang tinggal seukuran sedotan kecil. Darah yang membawa oksigen jadi susah lewat. Jantung harus memompa sekuat tenaga, seperti kita menekan pompa air, supaya darah bisa menembus sumbatan itu. Inilah yang bikin tensi Pak Joko naik dan jantungnya cepat lelah. Dan yang paling menakutkan, plak lemak ini rapuh, sahabat sehat. Dia seperti bisul di dalam pembuluh darah. Kalau bisul lemak ini pecah, tubuh akan bereaksi dengan membekukan darah di situ. Bekuan darah inilah yang menyumbat total aliran darah. Kalau sumbatannya di jantung, jadilah serangan jantung. Kalau di otak, jadilah stroke. Semua berawal dari gorengan yang dianggap rezeki tadi. Mengerikan, bukan? Siang itu, matahari bersinar terik. Pak Joko sedang terburu-buru mengejar bis kota untuk pulang cepat karena ada acara keluarga. Beliau berlari kecil sekitar 50 meter. Tiba-tiba, di tengah langkahnya, dada Pak Joko terasa seperti diremas tangan raksasa. Nyeri sekali. Rasa sakitnya menjalar naik ke rahang kiri, lalu turun ke lengan kiri. Napasnya putus-putus. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras membasahi kemeja batiknya. Pak Joko berhenti, berpegangan pada tiang halte. Ya Tuhan, apakah ini akhir hidup saya? Batinnya menjerit. Dia melihat orang-orang berlalu lalang, suaranya tercekat tak bisa minta tolong. Kakinya lemas, dunia berputar dan menggelap. Pak Joko ambruk. Beruntung, ada orang baik yang segera membawanya ke IGD. Di sana, Pak Joko sadar kembali setelah diberi oksigen dan obat pengencer darah di bawah lidah. Dokter menunjukkan hasil EKG dan cek darah. Pak Joko, kata dokter dengan nada serius, Bapak baru saja mengalami angina pektoris, peringatan praserangan jantung. Kolesterol total Bapak 280, LDL, lemak jahat, Bapak 190. Pembuluh darah jantung Bapak sudah menyempit signifikan. Mendengar vonis itu, Pak Joko menangis. Bayangan anak bungsunya yang masih kuliah, bayangan istrinya, semua berputar. Dia menyesali setiap mangkuk gula yang dihabiskan sampai tetes terakhir, menyesali kemalasannya berolahraga. Di balik selimut rumah sakit yang dingin itu, Pak Joko bersumpah. Dia tidak mau mati konyol. Dia ingin melihat anaknya wisuda. Dia ingin berubah. Ini adalah wake up call, tamparan keras dari Tuhan agar Pak Joko sadar sebelum terlambat. Setelah pulang dari rumah sakit,
Pak Joko memulai babak baru kehidupannya. Langkah pertama adalah revolusi di meja makan. Saya ajarkan Pak Joko konsep sederhana, piring teh dan filosofi sapu. Bapak Ibu, kolesterol itu masuk lewat mulut, maka harus dikendalikan lewat mulut juga. Musuh utamanya adalah lemak jenuh, santan kental, kulit ayam, daging berlemak, dan lemak trans, margarin, gorengan, biskuit manis. Ini harus di-stop atau dikurangi drastis. Lalu, siapa pahlawannya? Pahlawannya adalah serat larut. Saya ibaratkan serat larut ini sebagai spons atau sapu di dalam usus. Makanan seperti oatmeal, apel, dengan kulitnya, alpukat, kacang-kacangan, dan agar-agar, mengandung serat gel. Saat Pak Joko makan ini, serat gel ini akan mengikat kolesterol di usus dan membuangnya lewat bab sebelum sempat masuk ke darah. Pak Joko mulai mengubah sarapannya. Dari nasi uduk gorengan, menjadi oatmeal gurih dengan suiran ayam, tanpa santan. Siang hari, beliau menerapkan piring teh. Setengah piring wajib sayuran hijau, bayam, brokoli, buncis. Seperempat nasi merah, lebih banyak serat daripada nasi putih, dan seperempat lauk, ikan pepes atau ayam bakar tanpa kulit. Awalnya lidah Pak Joko memberontak. "Dok, rasanya anyep, nggak nendang," keluhnya. Tapi saya bilang, "Pak, rasa itu cuma di lidah sepanjang 5 cm. Lewat dari lidah, tubuh Bapak tidak butuh rasa, butuhnya nutrisi." Pak Joko bertahan. Dan ajaibnya, setelah 2 minggu, lidahnya mulai peka. Beliau mulai bisa merasakan manis alaminya wortel dan gurih alaminya ikan segar tanpa micin. Selain makanan, ada 2 senjata rahasia yang sering dilupakan, air putih dan tidur. Darah yang penuh kolesterol itu sifatnya kental, sahabat sehat. Seperti selai kacang. Jantung berat sekali memompanya. Nah, air putih adalah pengencer darah alami yang paling murah. Saya minta Pak Joko minum minimal 2,5 liter sehari. "Pak, bantu jantung Bapak. Encerkan darah Bapak dengan air," pesan saya. Pak Joko sekarang kemana-mana bawa tumbler. Beliau minum sebelum haus. Efeknya? Beliau merasa badannya lebih ringan, sakit kepalanya berkurang drastis karena aliran darah ke otak lebih lancar. Lalu soal tidur. Pak Joko dulu hobi begadang nonton TV. Tahukah Bapak Ibu, saat kita kurang tidur, tubuh stres dan mengeluarkan hormon kortisol dan grelin? Hormon ini bikin kita lapar terus, pengen ngemil manis asin, dan memicu hati memproduksi kolesterol lebih banyak. Pak Joko mulai mendisiplinkan diri. Jam 9 malam, lampu mati. Tidak ada HP. Tidur 7-8 jam yang berkualitas membantu tubuh menurunkan peradangan di pembuluh darah. Tidur itu waktu bagi tubuh untuk servis kerusakan sel. Kalau bengkelnya tutup, tidak tidur, kapan servisnya? Dengan tidur cukup, Pak Joko bangun dengan kondisi pembuluh darah yang lebih rileks dan siap beraktivitas. Nah, ini bagian yang paling Pak Joko malas dulunya, olahraga. Tapi saya jelaskan dengan analogi yang masuk akal. Di dalam darah, ada kolesterol jahat, LDL, yang suka buang sampah sembarangan. Tapi, ada juga kolesterol baik, HDL. HDL ini tugasnya seperti truk sampah. Dia memunguti lemak-lemak jahat yang nempel di dinding pembuluh darah, lalu membawanya ke hati untuk dibuang. Masalahnya, HDL, truk sampah, ini tidak bisa dibeli di apotek. Tidak ada makanan yang secara langsung menaikkan HDL drastis. Satu-satunya cara menaikkan jumlah truk sampah ini adalah dengan bergerak. Olahraga kardio seperti jalan cepat, berenang, atau sepeda santai, terbukti secara medis meningkatkan HDL. Saya tidak suruh Pak Joko lari maraton. Cukup jalan kaki cepat 30 menit sehari, 5 kali seminggu.
Kuncinya sampai agak ngos-ngosan sedikit dan berkeringat. Pak Joko mulai rutin jalan kaki keliling kompleks setiap habis subuh. Awalnya kakinya pegal, napasnya berat. Tapi minggu demi minggu, beliau merasakan dadanya lebih lapang. Napasnya panjang. HDL beliau yang tadinya cuma 35, rendah, naik menjadi 50. Pasukan truk sampahnya makin banyak. Pembuluh darahnya makin bersih. Olahraga bukan lagi beban, tapi kebutuhan seperti mandi. Apakah perjalanan Pak Joko mulus seperti jalan tol? Tentu tidak. Namanya manusia, pasti ada naiknya, ada turunnya. Di bulan kedua, Pak Joko diundang ke pesta pernikahan. Di sana tersaji kambing guling dan es krim. Iman Pak Joko goyah. Ah, sehari doang gak apa-apalah, pikirnya. Beliau makan besar. Apa yang terjadi? Besoknya, tengkuknya kaku lagi. Dadanya berdebar tidak enak. Rasa bersalah menghantui. Disinilah mentalitas diuji. Banyak orang yang sekali gagal, langsung putus asa dan kembali ke pola lama selamanya. Ah, percuma diet, kumat lagi. Tapi saya kuatkan Pak Joko. Pak, jatuh dari sepeda itu wajar. Yang penting Bapak naik lagi dan goes lagi. Jangan karena ban bocor satu, Bapak tusuk 3 ban lainnya. Pak Joko bangkit. Beliau melakukan detox alami dengan puasa Senin Kamis dan kembali ke menu sehat. Setelah 3 bulan berjuang dengan konsistensi, jatuh bangun, menahan nafsu, Pak Joko cek lab lagi. Hasilnya membuat beliau sujud syukur. Kolesterol total turun dari 280 ke 190. LDL turun ke 110. Wajahnya cerah, perut buncitnya susut 5 cm. Beliau bilang, "Dok, ternyata sehat itu rasanya jauh lebih nikmat daripada gorengan." Sahabat sehat, bagian ini wajib Bapak Ibu catat atau screenshot. Banyak yang bingung, terus saya makan apa dok kalau nggak boleh santan dan gorengan? Tenang, masakan Indonesia itu banyak yang sehat dan enak. Berikut menu 7 hari penumpas kolesterol yang murah dan mudah. Senin. Pagi, oatmeal masak kaldu ayam telur rebus. Siang, pepes ikan kembung, omega 3 tinggi untuk jantung, sayur asem, isi labu, jagung, kacang panjang, nasi merah. Malam, tumis tahu brokoli, pakai minyak jagung atau zaitun sedikit, buah pepaya. Selasa. Pagi, roti gandum sealpukat kerok, lemak baik. Siang, gado-gado, bumbu kacang jangan terlalu banyak gula, kerupuk ganti emping jagung tanpa kerupuk, telur. Malam, sup ikan patin, kuah bening asam pedas, segar tanpa santan. Rabu. Pagi, ubi ungu rebus wedang jahe. Siang, pecel sayur, bayam, tauge, kenikir, tempe bacem, jangan digoreng lagi. Malam, capcay kuah, banyakin sayur, proteinnya dada ayam. Kamis. Pagi, bubur kacang hijau, santan ganti susu low fat cereamar nabati, gula ganti stevia. Siang, soto ayam kuah bening, pakai kunyit jahe, tanpa santan, perasan jeruk nipis nasi setengah porsi. Malam, ikan bakar selalapan timun tomat. Jumat. Pagi, smoothies pisang nanas. Siang, botok tahu tempe teri, kukusan nikmat, sayur bening bayam. Malam, dada ayam panggang teflon salad sayur. Sabtu. Pagi, nasi goreng kunyit, tanpa minyak sawit, pakai sedikit minyak kelapa, banyakin sayur di dalam nasinya, telur ceplok air. Siang, pindang ikan tahu kukus. Malam, buah naga apel potong. Minggu,
Menu keluarga. Pagi, bubur Manado, labu kuning, kangkung, kemangi. Siang, makan bareng keluarga, pilih menu bakaran atau rebusan, hindari rendang atau gulai. Malam, yogurt plain buah. Tips masak, ganti santan dengan susu evaporasi, susu low fat, atau kemiri yang di blender halus. Rasanya tetap gurih tapi jauh lebih aman. Sahabat sehat, menu dan gaya hidup tadi adalah pondasi utama. Tapi, sebagai dokter, saya punya tanggung jawab medis untuk mengingatkan satu hal yang sangat krusial. Jika kolesterol Bapak Ibu sudah sangat tinggi, misal di atas 300, atau sudah ada riwayat penyakit jantung stroke, atau faktor genetik yang kuat, biasanya perubahan pola makan saja belum cukup di tahap awal. Bapak Ibu mungkin butuh bantuan obat penurun kolesterol, seperti simvastatin atau atorvastatin, untuk menurunkan risiko serangan mendadak. Tolong, jangan stop obat dokter secara sepihak hanya karena merasa sudah makan bawang putih atau minum air rebusan daun salam. Obat herbal sifatnya penunjang. Obat dokter sifatnya pengendali darurat. Kombinasikan keduanya. Tanyakan pada dokter Anda, "Dok, kalau hasil lab saya membaik bulan depan, bolehkah dosis obatnya dikurangi?" Biarkan dokter yang memutuskan berdasarkan data, bukan berdasarkan perasaan, "Kayaknya saya sudah sembuh." Jadilah pasien yang cerdas dan bijak. Sahabat sehat, menjaga pembuluh darah tetap bersih adalah investasi terbesar untuk masa tua kita. Bayangkan betapa indahnya jika di usia 60 atau 70 tahun nanti, Bapak Ibu masih bisa berjalan gagah tanpa tongkat, masih bisa bernapas lega tanpa tabung oksigen, dan masih bisa melihat cucu menikah dengan mata yang berbinar. Jangan tunggu sampai dada terasa sesak. Jangan tunggu sampai stroke mengambil kemandirian kita. Mulailah hari ini. Tolak satu gorengan sore ini, ganti dengan pisang rebus. Berjalan kakilah 15 menit hari ini. Hal-hal kecil itu adalah bukti cinta Bapak Ibu pada jantung sendiri. Saya Dr. Fian, mendoakan dengan tulus dari hati yang paling dalam. Semoga Bapak dan Ibu yang menonton video ini dijauhkan dari segala penyumbatan pembuluh darah. Semoga jantung Bapak Ibu berdetak kuat dan sehat sampai akhir hayat. Jika video ini dirasa bermanfaat, tolong bagikan, share, ke grup WhatsApp keluarga, teman kantor, atau tetangga yang hobi makan berlemak. Satu klik share dari Bapak Ibu, mungkin bisa menyelamatkan satu nyawa dari serangan jantung dadakan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Salam sehat, salam jantung kuat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.